Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini adalah pertemuan ke-17 dari kajian rutin selama bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah, membahas kitab yang berjudul Mukhtasaru Ahaditsis Shiyam Ahkamun wa Adab, atau ringkasan hadis-hadis pilihan tentang puasa, hukum-hukum dan adab-adabnya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas hadis yang ke-17, yaitu tentang al-hadis as-sabi' asyar fi hukmil mubasharati wal qiblati lis-shaim. Hadis yang ke-17 yaitu tentang hukum bercumbu dan mencium istri saat berpuasa. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa sha'im. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium, tentunya mencium istrinya dalam keadaan sedang berpuasa. Wa yubashiru wa huwa sha'im. Beliau juga pernah mencumbui istrinya dalam keadaan berpuasa. Walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Namun Nabi SAW adalah orang yang paling kuat menahan nafsunya daripada kalian. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim kana yuqabbilu fi syahri shaum. Dalam riwayat Muslim disebutkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya di bulan puasa atau di bulan Ramadan. Penulis menjelaskan mengenai hadis ini, al-haditsu dalilun ala annahu yajuzu lis-sha'im ay yuqabbila zawjatahu wa an yubashiraha. Hadis ini merupakan dalil bolehnya orang yang berpuasa untuk mencium atau mencumbui istrinya. Wala farqa fi dzalika baina shaumil fardhi wan nafl. Tidak ada bedanya baik itu puasa wajib, ya seperti puasa Ramadan, atau puasa sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Arafah, dan puasa-puasa sunnah lainnya. Malam yakhsha taharruka syahwatihi wa nuzula syai'in minal mani likaunihi sari'ul inzal. Dengan catatan, ya, bolehnya mencium istri atau bercumbu dengan istri saat berpuasa selama tidak khawatir syahwatnya naik dan keluarnya air mani, karena air mani itu cepat keluar. Atau au yakhshat tadarruja bidzalika ilal jima', atau khawatir ya, dengan mencium atau mencumbu istri tersebut menyebabkan ia terdorong melakukan hubungan suami istri ketika berpuasa. Maka jika kondisinya seperti itu, ya, khawatir syahwatnya naik, atau khawatir air maninya keluar, atau khawatir melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan atau ketika berpuasa, maka jika keadaan tersebut, fa innahu yajibu alaihi tarkut taqbil wal mubasyarah sadzan lidzari'ah. Maka jika kondisinya seperti itu, ia wajib untuk tidak mencium, ya, tidak boleh mencium dan mencumbu istrinya, ya, sebagai
upaya pencegahan, upaya preventif agar tidak terjerumus ke dalam hal yang membatalkan puasa, yaitu jima atau berhubungan suami istri. Wali anna hifdhus siyam minal ifsad wajibun. Dan karena menjaga puasa agar tidak batal ada sebuah kewajiban. Wa ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Dan sebuah kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengan sebuah perkara, maka perkara tersebut menjadi wajib. Ini apa? Ya, orang yang berpuasa itu wajib menjaga puasanya dari hal-hal yang membatalkan puasa, dan diantaranya adalah berhubungan suami istri. Nah, karena berhubungan suami istri ini wasilahnya atau sarananya diantaranya adalah bercumbu atau berciuman dengan istri. Ya, jika hal tersebut mengantarkan atau menyebabkan ia berhubungan suami istri, maka wajib untuk dihindari. Ya, tidak berciuman dan juga tidak bercumbu atau bermesraan dengan istri. Wali anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara al-mutawaddi'a bil mubalagha fil istinshaq illa an yakuna sha'ima. Dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang berwudu untuk berlebih-lebihan ketika menghirup air ke hidung, ya, kecuali dalam keadaan berpuasa. Artinya, ya, ketika berpuasa itu dihindari berlebih-lebihan dari menghirup air ke hidung. Sebabnya apa? Li'alla yatasarrabal ma'u ila jawfi. Agar tidak ada air yang menetes atau masuk ke rongga tubuh, ya, melalui hidung. Nah, jika seandainya ketika berwudu saja, ya, ketika berpuasa itu dilarang berlebih-lebihan menghirup air ke hidung agar tidak ada air yang masuk ke dalam rongga tubuh sehingga bisa membatalkan puasa, fakadza yumna'u minal qublah idza kanat dzari'atan ilal jima' al-mufsid lis-shaum. Begitu juga, ya, berciuman atau bermesraan dengan suami atau dengan istri, ya, jika hal tersebut, ya, menyebabkan atau menjadi sarana, ya, untuk berhubungan suami istri yang mana bisa membatalkan puasa. Nah, jadi bolehnya berciuman atau bermesraan atau bercumbu dengan istri itu boleh jika aman, jika tidak khawatir syahwatnya naik, atau jika tidak khawatir tidak menyebabkan hubungan suami istri, ya, aman dari hal tersebut atau keluarnya mani. Wa qad dalla ala hadza qauluha radhiyallahu anha walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Dan hal ini penjelasan tadi, ya, ditunjukkan oleh ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha yang mana beliau mengatakan walakinnahu kana amlakakum li arabihi. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat menahan hawa nafsunya daripada kalian. Ya, wal arabu bi fathil hamzah warra huwal wataru wa hajatun nafs. Al arab pakai hamzah, ya. Hamzahnya dibaca fathah dan juga ra-nya dibaca fathah atau dibaca al arab. Ya, artinya adalah al wataru wa hajatun nafs. Keinginan atau kebutuhan jiwa atau kebutuhan biologis. Ya, kebutuhan biologis. Wal irbu bi kasril hamzah wa sukunir ra huwal udwu wa yutlaqu 'ala al hajah. Sedangkan jika dibaca dengan kasrah hamzahnya dan ra-nya disukunkan yaitu al irbu, maknanya adalah udhun atau anggota badan, dan juga dimutlakan atau juga dipakai untuk istilah kebutuhan, ya, artinya kebutuhan biologis, ya, itu. Apa makna ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha tadi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kuat yang menahan hawa nafsunya, ya. Artinya annahu yanbaghil ihtiraz minal qublah. Artinya ini menunjukkan, ya, harus waspada dan hati-hati dari berciuman
atau bermesraan atau mencumbu ketika berpuasa. Wala tatawahhamu annakum mithlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi istibahatiha. Jangan mengira kalian ini seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala ya, kalian membolehkan atau memperbolehkan untuk bercumbu atau mencium istri. Mengapa? Li'annahu yamliku nafsahu. Karena beda Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu bisa menahan nafsunya, ya. Tidak sampai terjerumus ke dalam hal yang bisa membatalkan puasa. Wa ya'manu an yatawallada anha syai'un, dan aman dari terjadinya ya, sesuatu dari ciuman atau bermesraan tersebut. Artinya yang bisa membatalkan puasa. Fa fihi isyaratun ila anna man la yamliku arabahu fa innahu yadurru dzalik. Nah, dari ucapan Aisyah tadi terdapat isyarat ya bahwa orang yang tidak bisa menahan nafsunya ketika berpuasa, kemudian mencium istrinya atau bermesraan dengan istrinya atau mencumbu istrinya, ya. Jika orang yang tidak bisa menahan nafsunya, maka itu akan membahayakan dirinya. Artinya apa? Ditakutkan akan membatalkan puasanya dengan misalkan hubungan suami istri atau dengan keluarnya air mani. Ya, dari ciuman atau bermesraan atau cumbuan dengan istrinya tersebut. Nah. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang hal lain ya, yang disebutkan dalam hadis tadi adalah wal muradu bil mubasyarah iltiqaul bisyrataini atau basyarataini. Dan dimaksud dengan mubasyarah adalah ketemunya dua kulit, ya, dua kulit, maksudnya suami istri, dan bisa diterjemahkan dengan bercumbu atau bermesraan. Fahiya ammu minat taqbil. Ini lebih umum dari hanya sekedar mencium. Wa tutlaqu 'alal jima', dan terkadang dalam bahasa Arab kata mubasyarah itu dipakai untuk istilah jima' atau berhubungan suami istri. Lakinnahu ghairu muradin huna. Namun kata mubasyarah dalam hadis ini bukan bermakna jima'. Ya, bukan bermakna hubungan suami istri, tapi bermesraan atau bercumbu. Wa dzikrul mubasyarah ba'da taqbil min dzikril 'am ba'dal khas. Dan penyebutan mubasyarah atau bercumbu dalam hadis ini setelah penyebutan ciuman ini seperti penyebutan 'am, sesuatu yang umum, setelah penyebutan sesuatu yang khusus. Jadi bercumbu itu ya, lebih umum daripada berciuman, karena berciuman itu ya lebih khusus daripada bercumbu. Dan at-taqbil akhassu minal mubasyarah, karena mencium itu lebih khusus dari mubasyarah atau dari mencumbu. Ya, seperti itu. Kemudian penulis menjelaskan, ya, jika seseorang misalkan mencium istrinya atau bermesraan dengan istrinya, ya maksudnya bermesraan yang bukan jima, ya, yang bukan berhubungan suami istri, namun hanya sampai misalkan keluar air mani. Apa yang harus dilakukan? Apa konsekuensi bagi orang yang berpuasa tersebut? Penulis menjelaskan, fa in qabbala as-sha'imu aw bashara wa kharaja minhu maniyyun fasada shaumuhu wa 'alaihi al-qada' ala qauli jumhur wa la kaffarata 'alaihi. Jika seseorang yang sedang berpuasa mencium atau bermesraan dengan istrinya atau mencumbu istrinya sehingga air maninya keluar, maka konsekuensinya pertama, fasada shaumuhu. Puasanya batal. Karena keluar air mani itu adalah salah satu pembatal puasa. Selain itu, yang kedua, wa 'alaihil qada'. Dia wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan berdasarkan pendapat jumhur. Wala kaffarata 'alaihi. Namun dia tidak ada kewajiban membayar kafarah, ya. Sebagaimana yang dijelaskan tentang orang yang berjima atau berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, ya. Selain ia harus mengganti kalau yang berjima, ya, karena
melakukannya dengan sengaja, bukan karena lupa tentunya. Ya. Selain dia batal puasanya, harus mengqadha, harus bertaubat kepada Allah karena itu dosa besar. Ya. Juga harus membayar kafarah yang berupa pertama, ya, membebaskan budak. Jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu, maka memberi makan 60 orang miskin. Mengapa orang yang batal puasanya karena keluar mani tidak wajib kafarah? Li'annal kafarata mukhtassatun bil jima'. Karena kafarah, ya, hanya wajib khusus bagi orang yang melakukan hubungan suami istri karena sengaja di bulan Ramadan. Ya. Lakin alaihi taubatu wan nadamu wal istighfaru wal ibti'adu an hadhil asya' al muthirah lisyahwah. Namun orang yang tadi yang mencium istrinya atau bermasalah dengan istrinya, mencumbu istrinya sehingga air maninya keluar, selain puasanya batal, juga harus mengganti di hari yang lain, dia juga harus bertaubat kepada Allah, harus menyesal, harus meminta ampun kepada Allah, harus menjauhi hal-hal yang disebutkan tadi, ya, yang bisa menimbulkan atau bisa membangkitkan syahwat. Ya. Mengapa? Li'annahu fi ibadatin 'azimah. Karena orang yang sedang berpuasa itu sedang berada dalam kondisi ibadah yang sangat agung, itu ibadah puasa dan di bulan Ramadan apalagi, ya. Yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya, yada'u ta'amin ajli, ia tinggalkan makanan atau tidak makan karena aku. Wa yada'u syarab min ajli, ia tinggalkan minuman atau tidak minum karena aku. Wa yada'u ladzatahu min ajli, ia tinggalkan kenikmatannya karena aku. Wa yada'u zaujatahu min ajli, ia tinggalkan istrinya atau tidak bersetubuh atau berhubungan dengan suami istri karena aku. Ya. As-shaimu mutalabun bitarki jami ladzatihi wa syahwatihi. Sehingga orang yang berpuasa itu dituntut untuk meninggalkan semua kenikmatan dan syahwatnya. Wa yadkhulu fi umumi dzalika inzalul mani. Termasuk di dalamnya adalah, ya, keluarnya air atau mengeluarkan air mani dengan tadi bermesraan dengan istri. Ya. Jadi penjelasan barusan, ya, menunjukkan bahwa keluarnya air mani, ya, yang disebabkan berciuman dengan istri atau bermesraan dengan istri atau, ya, mencumbu istri itu jika sampai mengeluarkan air mani itu membatalkan puasa dan harus diqadha di hari yang lain. Juga dia harus bertaubat, ya, dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya ketika berpuasa. Kemudian penulis menjelaskan tentang kondisi lainnya, ya, yang ditimbulkan karena, ya, bermesraan atau mencium istri, yaitu keluar air madhi, ya, keluar air madhi. Fa in kharaja minhu madhyun bil mubasyarah aw at-taqbil lam yafsud shaumuhu fi asahhi qawlai ulama li'annahu kharijun la yujibul ghasla fa asbahal baul. Ya. Jika keluar air madhi disebabkan karena bermesraan atau karena mencium istri, maka puasanya tidak batal berdasarkan pendapat yang paling sahih dari 2 pendapat ulama. Ya. Mengapa? Karena li'annahu kharijun la yujibul ghusl. Karena air madhi itu sesuatu yang keluar dari kemaluan yang tidak menyebabkan mandi wajib. Asbahal baul, maka hukumnya seperti keluarnya air kencing yang cukup tinggal dibersihkan. Lalu apa bedanya mani dengan madhi? Mani adalah cairan yang keluar dari kemaluan dengan dibarengi dengan syahwat, ya, dibarengi dengan syahwat atau dibarengi dengan apa? Dengan kenikmatan. Baik itu karena mimpi basah atau karena berhubungan suami istri atau karena istimna atau onani atau karena bermesraan dengan istri seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, keluarnya mani ini mewajibkan kepada seseorang untuk mandi wajib.
Ya, sedangkan madhi adalah cairan yang keluar dari kemaluan, yang keluar ketika adanya dorongan syahwat. Dorongan syahwat, namun tidak disertai dengan kelezatan. Ya. Bedanya kalau mani itu harus mandi wajib, ya, keluar dengan nikmat. Sedangkan madhi itu keluar karena ada dorongan syahwat dan tidak ada kenikmatan, namun tidak menyebabkan wajib mandi. Jadi itu hukum madhi. Ya, keluarnya madhi karena bercumbu atau mencium istri. Kemudian penulis memberikan nasihat di akhir pembahasan ini, wa yanbaghi lis-shaim an yahrisa 'ala ijtinabi kulli ma yuqi'u fil mahdzur wa yukhillu bis-shaum aw yunqisu min thawabihi. Maka orang yang sedang berpuasa seharusnya ya antusias atau seharusnya berusaha untuk menjauhi segala sesuatu yang menyebabkannya terjerumus pada hal-hal yang dilarang ketika berpuasa atau ya menghilangkan nilai puasa itu sendiri atau mengurangi pahalanya. Ya, seperti hal-hal tadi, ya. Seperti berciuman kalau kemudian bermesraan atau mencumbu istri, meskipun itu boleh ya, dengan catatan bisa menahan hawa nafsunya, namun ya sebisa mungkin untuk dihindari agar tidak terjerumus ke dalam pembatal puasa, yaitu berhubungan suami istri. Fa inna hadza min ta'zimi awamirillahi ta'ala wa nawahih. Karena hal tersebut yaitu termasuk bentuk pengagungan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangannya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30, "Dzalika wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih." Hal itu, dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, ya, maka sesungguhnya itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nah, jadi pembahasan ini menjelaskan kepada kita ya, bolehnya mencium atau mencumbui istri dengan catatan aman dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwat atau aman dari terjerumus ke dalam pembatal puasa, yaitu jima atau berhubungan suami istri. Ya, namun jika dia bisa menahan, ya, maka diperbolehkan. Kemudian juga jika seandainya orang yang berpuasa kemudian mencumbu istrinya atau mencium istrinya sampai keluar air mani, maka puasanya batal, wajib diganti di hari yang lain atau diqadha, dan juga ia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang bisa membangkitkan syahwatnya ketika berpuasa. Kemudian jika ia bermesraan atau mencium istri sampai keluar air madhi, bukan air mani, maka puasanya tetap sah berdasarkan pendapat yang paling sahih dari dua pendapat para ulama. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, maka seorang yang sedang berpuasa, sebagaimana dinasihatkan oleh penulis, ya seyogianya berusaha untuk menjauhi hal-hal yang menyebabkan ia terjerumus ke dalam pembatal puasa, ya, yang diantaranya adalah berhubungan suami istri, juga atau yang bisa mengurangi nilai puasanya atau menghilangkan pahalanya. Karena ini termasuk bentuk pengagungan terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir pembahasan, penulis menutup dengan doa, Allahumma tawaffana mu'minin. Ya Allah, wafatkanlah kami sebagai orang-orang yang beriman. Walihikna bis salihin. Dan ikutkanlah kami dengan orang-orang yang saleh. Allahumma wafiqna taufiqan yaqinan an ma'asik. Ya Allah, berilah kami taufik. Ya Allah, berilah kami taufik berupa taufik keyakinan agar menjauhi maksiatmu, warsyidna ila sa'yi fima yurdik, dan berilah kami bimbingan atau bimbinglah kami agar
berjalan agar berusaha untuk menggapai ridhamu. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Berikanlah kepada kami di dunia kebaikan atau kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Wa qina azabannar, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.